kali ini saya akan berbagi lagi ya, yaitu switch mechanical keyboard. Nah, saya punya dua jenis switch mechanical keyboard ini. Yang pertama ini pakai pin, butuh disolder. Yang kedua ini tidak perlu disolder. Nah, apa sih perbedaannya dari kedua ini? Nah, tentunya teman-teman bingung, keyboard yang seperti apa yang menggunakan switch seperti ini. Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya silakan di subscribe dulu channel saya, supaya teman-teman kalau nanti suatu saat butuh informasi yang seperti ini, kalian bisa buka langsung di channel saya. Oke ya, seperti itu ya. Saya hitung 1 2 3. 1 2 3, udah selesai. Langsung saja untuk menghemat waktu. Yang pertama adalah switch mechanical yang menggunakan plat ini ya. Jadi ada dua pin ini untuk mensolder. Jadi nanti keyboard itu butuh dilepas dulu pakai penyedot solder dan baru ditancapkan ini dan disolder ulang. Oke. Untuk switch ini biasa harganya sekitar 2.500 sampai 6.000, biasanya seperti itu. Dan jenisnya ada yang putih, biru, coklat, merah, hitam ada. Nah, itu menandakan dari kuatnya tekanan ini. Nah, kuatnya tekanan. Oke, seperti itu ya. Terus switch ini biasanya bisa rusak juga, bisa rusak, tapi susah sih rusaknya. Bisa rusak juga karena faktor apa? Bukan faktor alatnya rusak, tapi faktor kotor, biasanya seperti itu. Kenapa saya bilang faktor kotor? Nanti akan saya jelaskan. Dan itu bisa diperbaiki, tidak perlu diubah, karena memang pada dasarnya switch ini tuh kalau saya lihat konstruksinya di dalam ini, nanti saya jelaskan semua konstruksinya, itu nggak akan bisa rusak kalau menurut saya sih ya. Lebih lama umur switch ini dibanding umur orangnya. Nah, jadi ibaratnya kalau saya bisa bilang, mungkin switch ini kalau dipakai bisa 100 tahun ini umurnya. Hebatnya switch ini. Itu menurut saya. Yang jelas saya bisa berkata seperti itu ada dasarnya. Mari langsung saja kita bongkar. Oke. Cara membongkarnya gampang sekali teman-teman, seperti ini. Nah, sudah terbongkar. Terus di sini ada bagian yang pertama ini penutup atasnya ini nggak ada apa-apa, yang cuma begini doang. Terus yang kedua ini plastik, ini cukup kuat, ini plastiknya kaku, ini plastiknya, dan ini nggak bisa dilepas, cuma bisa naik turun saja. Saya takut melepasnya nanti malah ada yang patah, tapi secara kekuatan plastik ini cukup kuat. Kalau cuma ditekan pakai tangan-tangan gini saja, saya rasa nggak patah ini. Oke. Terus yang ketiga adalah bel. Nah, bel ini umurnya ya sampai benjret, ditekan-tekan ya nggak akan bisa rusak namanya bel ya. Kalau cuma ditekan-tekan gini-gini saja, sampai benjret nggak akan rusak ya. Saya jarang menemui bel itu patah, ini jarang. Yang ada malah alat utamanya selain bel. Bel ini kan peralatan bantunya, peralatan ini mendukungnya malah rusak. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini ada dua plat. Yang pertama itu adalah plat yang tembaga dan plat yang dari besi. Oke, kita bongkar saja plat dari tembaganya. Oke, kita dorong belakang ini dan kita lepas ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini plat dari tembaga. Nah,
ada nok kecil di sini. Nah, itu butilan kecil itu. Nih, nok kecil ini ya. Nok kecil ini fungsinya yang menghubungkan antara plat 1 dengan plat 2. Kalau saya bilang ini plat tembaga, yang satunya plat besi ya. Ya, ini yang menghubungkan plat tembaga sama plat besi. Tadi konektor 1, konektor 2. Dan ini yang nanti disolder, ini yang bagian bawahnya ini. Ya, ini yang bagian bawahnya ini nanti disolder seperti itu. Kalau cuma ditekan gini-gini doang, kecil-kecil gini-gini doang, nah, tekan gini-gini doang, saya rasa nggak akan rusak ini sampai lelah. Mungkin puluhan tahun ini umurnya, 100 tahun mungkin bisa. Coba saja kalian coba begini-gini terus sampai umur kalian habis, kayaknya nggak akan rusak ini. Seperti itu ya, cuma bercanda. Oke, satu lagi plat dari besi dulu. Plat dari besi. Oke, plat dari besi ya ini besi ini rigid sekali ya, besi ini rigid sekali, kaku sekali dan konstruksinya kuat. Dan di sini ada nok kecil. Nah, ini yang saya ceritakan barusan tadi. Ini untuk menghubungkan antara konektor 1 dengan konektor 2. Nah, ini juga kuat ini. Ini keras sekali. Sama juga dengan yang ini. Yang ini tadi juga keras sekali ya. Oke, keras sekali. Dan ini cover belakang, isinya cuma seperti ini saja. Dan ini ada lubang 2 ini untuk keluar kaki konektor untuk disolder pinnya itu. Cuman ini bukan buat spare, ini nggak lubang, ini nggak tembus, ini cuma bukan buat spare. Oke. Jadi kalau teman-teman cuma menekan-nekan gini saja, cuma menekan-nekan pakai tangan, itu kan kekuatannya, kalau saya rasa sih bebannya juga nggak berat ya, ringan, cuma pakai tangan ini saja. Jadi kalau menurut saya sih dengan daya tekan tangan yang kecil seperti itu nggak akan merusak plastik yang seperti ini karena ini lumayan kaku ini, lumayan kuat ini. Kalau cuma diberi tekanan yang seperti itu, saya rasa nggak akan rusak ini. Dan juga apalagi ini besi 2 ini sama plat ini ya, plat tembaga ini kan terbuat dari logam. Nah, logam berarti kan metal kan, itu kan berarti kuat kan, struktur bahannya itu kan kuat. Jadi kalau ditekan-tekan saja pakai tangan dengan gaya yang kecil seperti itu, kerjanya ringan, saya rasa nggak akan cepat rusak. Jadi ya mungkin paling parah cuman aus gitu sajalah, aus di bagian titiknya ini. Nah, di bagian titiknya ini, nah, cuma itu saja. Kalaupun aus ya nanti di solder lagi, nah itu sudah selesai masalahnya ya dok, gitu teman-teman ya. Jadi masalah utama biasanya ini titik-titiknya ini kotor, kena debu atau karatan gitu, biasanya seperti itu. Makanya ada di internet itu beredar jasa lubing switch mechanical. Apa sih lubing switch mechanical? Ya cuman melumasi saja, dilumasi saja bagian-bagiannya, cuman itu saja, dilumasi. Ini saya pernah lihat di marketplace ya, itu jasa per switch itu untuk lubing. Wow, amazing, mahal sekali bro kalau menurut saya, karena ya lubing itu sebenarnya gampang sekali buat teman-teman. Kalian bisa menggunakan minyak ini, Singer ini 6.700 bro. Ini berapa ya,
kapasitasnya ya, nggak tahu, nggak ada tulisannya ini. Tutup pakai ini kali, tertutup di sini. Nah, tapi harga relatif ya buat teman-teman yang sultan ya, seperti itu murah lah. Tapi kalau buat saya merasa kurang punya. Kalau sebanyak switch ini, nah ini switch ini sebanyak ini harus saya kasih oli dengan biaya jasa satu switch ya, padahal harga switchnya sendiri ini saya beli cuman 3.500-an kan ya, lucu gitu loh. Nah, gitu. Oke, nanti saya kasih tip juga di akhir sesi ini. Di dalam video ini akan saya kasih juga cara memberi minyak dengan mudah ya. Oke, selanjutnya setelah kita bongkar ini kayaknya sudah jelas semua ya model part ini. Terus kita lihat secara detail lagi seperti apa sih cara kerjanya switch ini. Oke ya, sekarang kita coba untuk rakit lagi switchnya. Mana ini sih, harus pelan-pelan rakitnya biar gak bengkok. Kalau bengkok nanti bisa rusak. Kalau rusak berarti harus beli lagi ya. Sayang toh, bilang ya, hati-hati. Oke, sudah masuk semua dan saya tunjukkan sistem kerjanya switch ini. Oke ya, jadi switch ini kan ini harusnya dipasang dulu gini ya. Oke, karena biar kalian bisa kelihatan jelas. Saya takut kalau saya pasang dan mencelat ke atas hilang. Nah, biar kalian lebih jelas ini, saya pasang di sini. Oke ya, perhatikan. Nah, pada saat seperti ini pada saat tekan full ya, saat tekan full seperti ini posisi on, berarti menyentuh tombol ketekan. Nah, oke, terus pada saat saya tarik begini, nah pada saya tarik ini juga posisi tekan, tapi karena ada casing yang menahan supaya posisinya di tengah-tengah, posisi gak tertekan, tapi posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, di posisi off ini seperti ini. Pada posisi on dia tekan. Nah, seperti ini ya. Ini kelihatan ya. Nah, ini posisi tidak tertekan, posisi tekan, tidak tertekan, tekan, tidak tertekan, tekan, tidak tertekan, tekan, tidak tertekan, tekan, enggak tekan, enggak tekan, enggak tekan, beda. Off, on, off, on, off, on. Jadi posisi switch tidak tertekan itu seperti ini. Nah, seperti ini. Terus pada saat kita tekan seperti ini. Loh, ya dong. Kalau kalian lihat sesama lagi di situ ada dua knob ya. Knob yang tadi yang saya tunjukkan itu saling bersentuhan kalau saya tekan. Loh, ya dah. Loh, ya dah. Jadi intinya switch itu tidak mau bekerja itu karena knob-nya itu kotor. Nah, seperti itu saja. Jadi cukup dibersihkan saja pakai amplas atau diges apa ya, apalah terserah, pokoknya dibersihkan itu biar bisa nyambung lagi biar enak. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan memasangkan merakit kembali switch. Oke.
Tapi buat teman-teman yang pengen memberikan minyak di dalamnya ini, nah kasih saja seperti ini, nggak apa-apa. Atau kalau teman-teman takut nanti tumpah, ini dilepas terus dikasih kuas di apa ya ibaratnya ya, dilabur apa, dia dikuasin saja pakai minyak saja. Tapi kalau saya sih, karena minyak ini sifatnya bukan konduktor ya, nah jadi saya kasih saja seperti ini di sininya, di ininya ya, di knob-nya situ. Udah selesai seperti ini, cukup sedikit saja, nggak usah banyak. Juga saya kasih minyak ya, yang saya kasih minyak, kelihatan nggak ya? Kelihatan lah, nah itu juga menggelap-gelap ya, kelihatannya udah saya kasih minyak. Dan saya taruh di sini, dan saya taruh di sini, dan saya pasang. Blak, selesai. Nah, selesai. Saya tekan-tekan. Nah, sudah lebih enak, suaranya tuh lebih lembut. Tidak bunyi klik-klik-klik gitu, tidak kasar. Dia lebih semut, lebih lembut. Nah, kalian juga bisa memberikan minyak dari sisi atasnya sini. Jadi ditekan biar lebih praktis, ditekan ya, ditekan begini, terus dimasukin minyak dari sisi atas begini. Nah, tapi kalau model seperti ini lebih apa ya, lebih kotor lah, lebih tidak rapi, lebih jedeh. Tapi ini cara tercepatnya seperti ini, nanti ditekan-tekan atau nanti minyaknya juga turun ke bawah. Tapi untuk menyentuh bagian sini itu lebih lama ya, karena kan dari atas dulu ke bawah, ini lah ke bawah ya, nggak tahu deh ya, bisa nyentuh bagian sini apa enggak ya, saya nggak tahu, karena kan posisinya dari atas ke bawah, ngendon di bawah sini kan, nggak sampai nyentuh di atas sini ya. Jadi seperti itu, sorry teman-teman, jadi saya nggak bisa jelasin ya, berarti harus dibuka memang. Jadi ini harus dibuka, terus di bagian knob-nya gitu, bagian knob-nya itu dikasih minyak. Supaya apa? Supaya pada saat bersentuhan dia tidak cepat aus, itu saja. Dan kedua, supaya kotoran-kotoran itu tidak nempel, jadi bisa dibersihkan karena licin toh. Nah, jadi tekan-tekan gini kotorannya jadi hilang kayak tersapu. Oke, seperti itu. Itu berarti tutorial cara melumasi juga ya. Seperti itu caranya, gampang sekali. Oke ya, yang pertama itu. Dan kita sekarang bongkar ke sini. Ya, ini adalah switch mekanikal yang tidak menggunakan pin. Ya, seperti yang saya jelaskan, kenapa kok bisa seperti itu. Nah, ini karena dia cuman fungsinya meneruskan laser, Nah, jadi pada saat keyboard posisi tidak tertekan, laser itu tertutup. Nah, ketika ini ditekan, maka dia akan meneruskan sinyal laser tersebut ke receivernya, sehingga terdeteksi oleh keyboard menekan huruf tertentu atau angka tertentu, sehingga diteruskan ke komputer, akhirnya menghasilkan sinyal huruf A, B, C ya. Seperti apa? Coba kalian lihat dengan seksama. Kalau saya tekan, nah ada lubang toh, nah ada lubang toh, ada lubang toh, ada lubang. Pada saat ditekan ini, maka sinar laser bisa melewati lubang yang kotak itu masuk ke bawah sini ya. Oke, ini saya ukur jadi pada saat ditekan ini dia meneruskan sinyal laser ke bagian receiver. Seperti apa sih keyboardnya itu? Oke, bagi kalian yang tidak tahu keyboardnya seperti apa, ini keyboardnya seperti ini. Ini kebetulan mereknya Glody B810R modelnya.
Nah, seperti itu. Dan di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada laser bagian pengirim dan iya infrared ya, laser atau infrared itu kayak gitu ya, infrared nggak tahu lah, laser infrared atau laser lah nggak tahu lah ya. Itu yang bagian menerima, mengirim sama menerima. Ini kan infrared nomor 44, infrared nomor 43, infrared nomor 42, infrared ada seperti itu. Jadi dia ngirim terima, dia ngirim terima, dia ngirim terima gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi pada saat belum ditekan, ini posisi saya pasang juga ya, seperti apa. Nah, posisinya seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Pada saat ditekan seperti ini, tas, nah, maka sinyal infrared tadi diterima oleh receiver. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya cuma seperti itu saja. Tekan-tekan ini saja. Gampang lah. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu. Cara melepasnya juga gampang. Cuma ditekan bagian pinggirnya sini. Tekan sudah lepas. Nah, oke, seperti itu Mas Bro. Dan artinya switch ini kalau saya bilang jauh lebih awet ketahanannya dibandingkan switch ini, karena switch ini masih tergantung sama platnya ini tadi, knocknya itu tadi. Kalau knocknya kotor, nah, nanti harus bongkar lagi kan untuk bersihin ya kan. Nah, kalau ini saya rasa jauh lebih awet, tidak ada yang kotor selama lubangnya ini, lubangnya itu lubangnya itu tidak tertutupi. Kalau tertutupi ya pakai jarum saja dimasukin, kan sudah selesai. Jadi switch ini jauh lebih awet dibandingkan switch ini kan ya. Nah, makanya di toko-toko online jarang yang menjual switch yang model kayak gini. Kalau kalian lihat, silahkan kalian cek sendiri, jarang sekali yang menjual switch kayak gini ya, karena memang switch ini desain nggak bisa rusak. Seperti apa ya, mungkin kalian penasaran isi dalam switch ini, mari kita bongkar bersama. Oke, kalau ini nggak bisa rusak, berarti kesimpulannya semua hanya tergantung pada mainboardnya, keyboard ini kan. Nah, mainboard keyboard ini seperti apa ketahanannya, lah itu yang perlu dipertanyakan, apakah ini bisa mengimbangi umurnya ini. Nah, itu dong, karena ini kan balik elektronik yang semuanya kayak IC-nya ini ya, kayak resistornya ya, kayak kapasitornya dan lain-lain, itu mempunyai umur yang jelas kan terbatas ya. Makanya kalau dari sisinya ini saya sudah pasti oke. Cuman masalah ininya saja yang jadi masalah. Katanya karena ini pakai infrared atau laser, nah itu kecepatannya, responnya jauh lebih bagus daripada menggunakan keyboard yang mekanikal seperti itu. Tapi menurut saya tidak merasakan efeknya dari keyboard yang ini ataupun keyboard yang ini, teman-teman. Sorry, ini tadi belum saya tunjukin ya. Keyboard yang ini tuh pakai switch seperti ini switchnya. Nah, ini contohnya, ini bisa dipasang. Loh, bisa dipasang ya. Nah, seperti itu. Oke, meskipun ini bentuknya plus saja, ini ada plus, ada kelilingnya, tapi sama-sama bisa dipasang seperti itu. Nah, oke. Seperti itu ya. Saya merasakan dari keyboard yang ini sama keyboard yang pakai switch ini, saya rasa respon time-nya sama saja karena sangat kecil sekali, 0, sekian detik ya. Jadi sangat kecil sekali, saya nggak merasakan sebagai manusia awam, saya nggak bisa merasakan kecepatan dari performa, enggak. Mungkin kalau pakai alat canggih baru bisa saya rasain, karena
saya manusia biasa, bukan robot, bukan Superman, jadi nggak bisa pakai. Oke ya, lanjut saja. Sekarang kita bongkar switch yang satu ini. Oke, bongkarnya juga cukup mudah. Saja masukkan, bisa ya tekannya. Oke, dan kita tarik ke atas. Oke, selesai. Nah, di dalam switch ini di bagian bawah ini cuman seperti ini teman-teman ya. Yang tengah ini ya, tengah ini cuma dudukan buat pirnya ini ya. Oke, terus nggak ada hal-hal lain yang berarti, kopong cuma begitu saja. Ini selanjutnya ada satu pirnya lebih ringan dibanding pir yang ini tadi, lebih ringan. Namanya pir kan juga nggak bisa rusak loh, cuma gitu saja. Dan ini ada satu lagi, ini yang buat apa ya, ada pir juga di sini, tapi saya nggak bisa ngelepas, pirnya kecil sekali. Ini kalau saya lepas takutnya saya malah nggak bisa kembaliin. Nah, inilah tadi yang ini ya, lubang ini lubangnya ini. Kalau begini kan tertutup ya, tertutup ya. Nah, tertutup terbuka dan begini. Kalau saya tekan dia terbuka, ini tertutup, terbuka. Nah, ini benar-benar mekanikal sejati. Jadi kalau ditekan ini dia bisa muter kurang lebih 45 derajat lah. Nah, dia kan 90 atau 45 derajat, yang jelas dia membuka lubang sehingga inframerahnya atau lasernya bisa melewati. Oke, seperti itu. Nah, di sini kalau kita mau melumasi apanya, gitu. Karena ini cuma pir saja. Jadi kesimpulannya untuk mekanikal yang model ini seperti ini, yang tanpa perlu solderan yang pertama, tanpa perlu melumas. Yang ketiga, ini kemampuan tahannya lebih jauh lebih lama dibandingkan. Ini sebenarnya juga tahannya sudah lama juga, tapi perlu membersihkan yang kenoknya sentuhan tadi. Ini kelemahannya. Kalau ini nggak ada pin sama sekali. Oke, seperti itu kira-kira. Dan cara mengembalikannya gimana? Kalau cara mengembalikannya ya saja, masukkan ini saja ke sini. Sudah seperti ini, dan kita masukkan. Ini mau seperti ini, mau seperti ini, terserah ya, sama saja. Mau seperti ini, mau seperti sama aja, karena ini memang bentuknya simetris. Oke, selesai. Nah, ini terbuka. Oke, seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya silakan tulis komentar di bawah sini, silakan subscribe di bawah sini, dan monggo kalau ada pertanyaan akan saya jawab sebisa saya. Monggo kalau kalian mau kasih look, monggo. Kalau mau pakai jasa saya kasih look, monggo. Nah, nanti saya buatkan linknya ya di bawah, monggo silahkan. Oke, kalau saya lagi nggak sibuk saya buatkan linknya, tapi sementara saya pikir-pikir dulu lah. Nah, lihat saja lah pokoknya video saya di bawah, kalau ada linknya berarti saya siap menerima orderan.
Kalau nggak ada linknya berarti ya saya belum siap terima orderan gitu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat video saya ini buat teman-teman dan membantu dalam usaha teman-teman, dan teman-teman sebagai seorang pengusaha atau seorang gaming semoga puas dan terbantu dengan video saya. Jangan lupa silakan subscribe, like, dan share supaya tidak ketinggalan informasi dari saya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.